Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhadza Nurdin selaku moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya dilanjutkan ke pemateri satu yaitu Puspa. Baik, di sini kami membahas tentang proposal bisnis warisan rasa dari kelompok A5, dari kelompok 5. Yang pertama latar belakang. Masuk ke latar belakang, makanan tradisional merupakan wujud budaya yang berciri khas kedaerahan spesifik, beraneka ragam, dan jenis yang mencerminkan potensi alam daerah masing-masing. Makanan ini hanya sebagai saran untuk menumbuhkan kebutuhan gizi seseorang. Makanan ini juga berguna untuk mempertahankan hubungan antara manusia, simbol identitas suatu masyarakat tertentu, dan dapat pula dijual dan dipromosikan untuk menunjang eh, pariwisata yang dapat mendukung pendapatan suatu daerah. Untuk bagaimana daerah di Indonesia mempunyai keanekaragaman masakan, jajanan, dan minuman tradisional yang telah lama berkembang secara spesifik daerah Jawa. Produk olahan pangan tradisional khas Jawa ini seperti jenengan. Jenengan merupakan salah satu jenis kudapan tradisional yang terbuat dari bahan alami seperti kelapa, gula merah, dan beras ketan. Nah, makanan ini biasanya disajikan dalam acara-acara adat, upacara keagamaan, atau hanya sebagai cemilan sehari-hari. Untuk deskripsi usahanya itu ada tujuan utama dari usaha warisan rasa ini adalah memastikan makanan tradisional Jawa, khususnya jenangan, sebagai simbol budaya dan tradisi. Dengan menggunakan bahan alami seperti kelapa, gula merah, dan beras ketan, usaha ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kontribusi sosial seperti melestarikan budaya lokal dan mendukung pariwisata. Untuk dampak bagi lingkungan dan masyarakat, usaha ini mendukung penggunaan bahan-bahan lokal yang alami, membantu menjaga keberlanjutan sumber daya lokal dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang makanan tradisional. Pada konsumen potensial itu segmen pasarnya, target pasar meliputi mahasiswa, wisatawan domestik maupun internasional. Nah, serta masyarakat lokal yang jarang menemukan makanan tradisional khas ini. Untuk karakteristik konsumen itu masyarakat yang mencari makanan tradisional dan wisatawan yang tertarik mencoba cita rasa lokal. Untuk masalah konsumen, kurangnya akses terhadap makanan tradisional khas dengan ciri rasa asli di Yogyakarta. Untuk potensi pasar, lingkungan pariwisata yang ramai memberikan peluang besar untuk memperkenalkan makanan tradisional dari ukuran dan pangsa pasar itu target penjualan 50 porsi per hari dengan harga 10.000 per porsi menunjukkan adanya peminat potensial. Untuk analis kompetitornya itu dibandingkan dengan restoran kompetitor yang mengusung suatu kas, usaha ini mengandalkan promosi melalui sosial media untuk efisiensi. Dari produk, untuk produk ini sendiri, keunikan dan daya saing produk jenangan memiliki keunikan dalam rasa dan proses pembuatan yang tradisional. Dan yang kedua itu, penggunaan bahan lokal itu menggunakan bahan-bahan alami seperti kelapa dan gula merah. Untuk penyelesaian masalah konsumen itu produk ini menawarkan
pengalaman mencicipi makanan tradisional khas dengan cita rasa asli. Dari sumber daya, keahlian tim. Nah, anggota tim memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang resep makanan tradisional. Dan yang kedua, sumber daya fisik dan non-fisik itu sumber daya fisiknya bahan baku lokal, kemudian sumber daya non-fisiknya itu strategi pasar melalui media sosial. Untuk pemasarannya, strategi yang pertama strategi pemasaran yaitu menggunakan promosi digital melalui form seperti Instagram, Google, dan Facebook. Terus ada distribusi dan hubungan pelanggan itu berfokus pada penjualan langsung dan promosi diskon. Kemudian dilengkapi dengan data pendukung. Untuk keuangannya itu sendiri deskripsi keuangan itu proyek laporan keuangan menunjukkan target penjualan 50 porsi per hari dengan biaya produksi 3.000 sampai 10.000 per porsi. Nah, untuk proyek laporan laba rugi dan arus kasnya, yang pertama proyek laba ruginya itu proyek pendapatan 50 porsi per hari kali 10.000 kali 30 hari itu sekitar 15 juta. Untuk harga pokok penjualan itu 5.000 kali 50 kali 30 hari itu sekitar 7.500.000. Ada laba kotornya sekitar 7.500.000. Terus ada beban operasional seperti promosi, transportasi dan lain-lain itu sekitar 2 juta. Terus laba ruginya, laba bersihnya itu sekitar 5.500.000. Untuk proyek arus kasnya itu kas dari kegiatan operasionalnya itu penerimaan dari penjualan itu sekitar 15 juta, kemudian pengeluaran bahan baku itu sekitar 7.500.000, pengeluaran operasional lainnya itu sekitar 2 juta. Terus ada kas bersih dari kegiatan operasional itu sekitar 5.500.000. Kemudian terakhir total kas bersihnya itu 5.500.000. Baik, untuk kerancangan kegiatan dan penggunaan anggaran, kegiatan produksi, satu persiapan seminggu, yaitu pengadaan bahan, kedua itu pelatihan 2 minggu, pelatihan pelatihan memasak dan mengelola makanan tradisional. Baru ketiga itu operasional 6 bulan, penjualan makanan, promosi dan evaluasi. Baru keempat itu monitoring dan evaluasi 3 bulan, mengawasi kualitas dan keuangan. Dari tahap usaha kita ini adalah persenan. Dari persiapan pengadaan bahan 20%, pelatihan 15%, operasional bahan makanan 15%, promosi 5%. Total anggaran 500.000. Untuk penutup, semoga proposal ini menjadi awal dari kerjasama yang langgeng seperti makanan khas Jogja, khas Jawa, yang kaya akan nilai budaya dan tradisi. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kelapa, gula merah, dan beras ketan, jenang menjadi simbol kesuburan dan keharmonisan. Pembuatan jenang melibatkan proses yang sederhana tapi membutuhkan ketelitian. Dan makanan ini sering digunakan dalam berbagai macam upacara adat dan keagamaan. Jenang tidak hanya sekedar kudapan, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya masyarakat Jawa. Baik, ini untuk lampiran dari dokumentasi produk usaha jenang, laporan keuangan, laporan arus kas dan laporan laba rugi, laporan arus kas, semua nilai kas operasional
investasi dan pembiayaan saat ini adalah nol karena usaha belum terlaksana. Baru laporan laba kerugian terhadap total pendapatan HPP, beban, dan laba bersih juga masih nol, mengindikasikan usaha belum menghasilkan transaksi. Baik, ini laporannya yang sama seperti kita lihat, masih belum ada transaksi yang terjadi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.